B ya, A dan B. Ini semua dikalikan dengan X-1 dan X plus 2. Jadi kalau dicoret, ini menjadi X plus 3. Kalau ini dicoret, X-1-nya jadi A plus 2. Ya. Kalau X plus 2-nya ini dicoret, maka tinggal dikalikan X-1. Begitu. Baru kemudian kita cari berapa harga A, berapa harga B-nya. Kalau sudah ketemu, baru kemudian kita integralkan. Nah, sudah ketemu, baru diintegralkan. Begitu, ya. Nah, nih, sudah? Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Pokoknya bisa difaktorkan C pangkat 1. Sudah? Nah, sekarang nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya itu masih sama, tetapi ini kembar. Ya, ini kembar. Sama. Perhatikan ini sama. Jadi bentuknya ini sama dengan X plus 2 kuadrat. Ini tidak boleh, jadi ketika itu tidak boleh ditulis dengan 2x-1 itu sama dengan A per X plus 2 ditambah B X plus 2. Nah. Kalau seperti ini, perhatikan, X plus 2, X plus 2, sama-sama X plus 2, di sini juga X plus 2. Itu salah, Rek? Ya, salah. Ini salah. Ya, salah. Perhatikan. Jadi ini harus dideret. Perhatikan ini dideret. Ya. Jadi kalau kepingin buat soal satu saja, tapi yang waktunya lumayan, itu buat aja X plus 2 pangkat 1.000.000. Atau pangkat 100. Plus 2, X plus 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya sampai pangkat 100. Ya. Begitu. Boleh kuadratnya di sini, pangkat 1-nya di sini, semakin boleh. Semakin naik juga boleh, terserah. Ya, terserah, bebas saja. Begitu. Ya, oke? Nah, ini. Jadi kalau sama, dideret. Nah, tapi jangan setiap seper pasti len gitu ya. Ya, kalau pokoknya seper itu mesti len, seper mesti len, tidak seperti itu. Ya, karena ini seper juga. Perhatikan ini seper juga, tapi ini pangkatnya pangkat 2. Ya, jadi tolong diperhatikan yang ini. Nah, ini seper X plus 2 kuadrat. Bukan mesti seper itu len, perhatikan. Ya, karena di sini ini seper kalau X-nya itu U-nya itu sama dengan X plus 2, maka di sini seper U kuadrat. Seper U kuadrat itu sama dengan U pangkat min 2. Jadi rumus N plus 1, seper N plus 1, XN plus 1, itu tidak untuk N sama dengan min 1. Tidak untuk. Berarti selain itu harus menggunakan seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Jadi ini. Gitu ya, paham ya? Sini ya. Lanjut. Nah, sekarang ini ada bentuk seperti ini. Ya. Ketika disubstitusi tidak bisa. Maka X kuadratnya dikeluarkan. Dikali X min 1. Maka X kuadrat ini yang harus dideret. X kuadratnya harus dideret. Kali X kuadrat. Kalau pangkat 3 ya Kak ditambah C X pangkat 3. Begitu. Ya. Nah, baru kemudian dicari harga AC-nya berapa, diintegralkan. Menurut. Ya. Sama juga dengan yang nomor 7. Kalau X-nya dikali X min 1,
kuadrat. Nah, ini X-1 yang dikuadratkan, maka dideret yang X-1-nya. Ya, X-1-nya dideret, maka kemudian dicari harga ABC dan kemudian diintegralkan. Nah, bisa dihitung sendiri. Tuh. Kemudian yang nomor 8. Nah, yang nomor 8 ini. Perhatikan di sini X kuadrat. Nah, X kuadrat. Kuadratnya ada pada X, bukan di luar kurung. Ya. X kuadratnya ada pada X, bukan di luar kurung. Maka kalau X kuadratnya ada di X, ini berarti X-nya yang dikuadratkan, maka pembilang yang sesuai itu adalah turunan selisih 1. Ya, selisih 1 pangkatnya. Jadi di sini CX plus D. Kalau di sini X pangkat 3, kalau misalnya ada X pangkat 3, jadi kalau di sini ada X pangkat 3, yang di bawah X pangkat 3, maka yang di atas deretnya mulai X kuadrat. Ya, X kuadrat BX plus D. Di sini X pangkat 3 plus 2X min 3. Begitu. Ya, yang diingat-ingat yang di bawah sini, kalau ini X-nya pangkat 3, maka di atasnya pangkat 3 dikurangi 1. Jadi mulai deretnya pangkat 2. Begitu. Karena di sini pangkat 2, maka deretnya mulai pangkat 1, CX plus D. Baru kemudian kita cari, ya, kita cari sama caranya, nah, berapa harga A, berapa harga B, berapa harga C, berapa harga D. Kemudian kita integralkan. Nah, nih, Ibu sudah kasih 2, ini tak integral, bintang 1, ini yang bintang 2, ini cara mengintegralkan. Begitu. Oke. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya sampai di sini, Rek? Silakan. Silakan yang mau bertanya, Kak. Jelas? Sudah pakai rumus dia. Sekarang yang ini, Rek. Bagaimana kalau ini tidak dapat difaktorkan? Ya, tidak dapat difaktorkan. Caranya ini. X kuadrat plus X plus 1. Kita yuk. Apa tulis itu kata? Seadanya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, caranya yang tengah itu kan fungsi kuadrat ya. Nah, itu kan fungsi kuadrat ya. Yang tengah ini dibagi 2, Rek. Jadi yang tengah ini dibagi 2. Ini dibagi 2 atau kali setengah. Sehingga menjadi bentuk setengah kuadrat. Tambah X kuadrat plus X plus 4. Ini. Nah, ini. Ya. Ini sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, Rek? Jelas, Bu. Jelas, Bu, kelihatan. Jelas ya? Oke. Nah, jadi ini yang tengah ini dibagi 2. Yang tengah ini dibagi 2 atau kali setengah. Yang tengah. Nah, kemudian kita hitung. Kita hitung di sini ada X kuadrat plus X plus 1/4. Padahal di sini ada 1. Di sini ada 1. Ya. Berarti ini kurang berapa? 3/4. 3/4. Nah, ditambah 3/4. Nah, sehingga yang di atas ini menjadi X ditambah setengah X plus setengah. Ya, min 5/2. 5/2. Begitu.
Ya, menjadi bentuk seperti ini. Yang di atas harus sama. Ya, yang di atas juga harus sama. Sehingga kita akan menemukan dua bentuk dua bentuk integral gitu ya. Nah, yang pertama integral berbentuk x plus setengah adanya 2 sama dengan jadi di dua kali parsial ya, dua kali parsial ya. Jadi integralnya ada 2. Ini x plus 2, di sini x plus 2 kuadrat ditambah 3/4. Kalau u-nya itu sama dengan x plus 2, maka di sini integral u per u kuadrat plus 3/4. Di sini min 5/2 per ini. Jadi min 5/2-nya dikeluarkan, integral seper u kuadrat ditambah 3/4. Nah, ini pakai rumus yang nomor 22, 23, 24 tadi. Yang ini substitusi. Karena ini kalau diturunkan 2u, maka u-nya habis. Menurut. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh lagi. Misalnya banyak Ibu punya papan tulis. Tak perlu tulis. Jenenge andalan. X plus 5. Wis padha mbek wingi. Kayak nih. Ya. X plus 5 per x kuadrat min 3x min 3. Bisa difaktorkan? Bisa difaktorkan? Tidak bisa difaktorkan. Ya. Maka yang tengah kita bagi dengan 2. Maka menjadi x min 3 2 kuadrat. X kuadrat min 3x plus 9 kuadrat. Ya. Nah. Ini 3 dibagi 2 atau kali setengah. Yang tengah ya, yang tengah. Ini nanti dipakai lagi di transformasi Laplace. Ya. Nah, 3 kuadrat itu sama dengan x kuadrat x 9/4. Padahal di sini ada min 3, berarti di sini dikurangi berapa? 3/4 itu 12. Ya. 12 ya, 12/4. 12/4 di sini min 12/4. Tapi di sini ada plus 9/4. Berarti dikurangi berapa? 21, Bu. Min 21. Benar tak 21? 14 ya. 14. Ini kan 14 nek per 4 kan ini kok 4. 12 21 ya? Min 21 benar. Min 21/4. Jadi di sini min 21/4. Sehingga di sini ya min 21/4.
Maka di sini kalau ini di min 3/2, di sini juga harus min 3/2. Gitu? X min 3/2 per X min 3/2 kuadrat min 21/4. Berapa ini terus yang di depan di pembilangnya? 3/2. Padahal di sini plus 5. Di sini min 3/2. Min 5 itu plus 5 itu berarti 10. 10/2. 10/2 berarti di sini plus berapa? 13 ya? Plus 13/2. Plus 13/2. Maka jadilah 2 integral X min 3/2 kuadrat min 21/4, dan yang kedua 13/2 per X min 3/2 kuadrat min 21/4. Jadi kalau dipecah jadi 2 ini, ya 2 ini. Yang pertama X min 3/2, ya. Yang kedua ini ikut rumus yang nomor 22, 23, 24. Yes? Tuh. Oke. Berarti minggu depan Ibu tinggal berikan yang terapan. Ya, terapan. Penerapan hitung integral. Jadi nanti soalnya UTS diferensial integral ada soal cerita. Ya, soal cerita diferensial, soal cerita integral. Tolong dipelajari. Sama ada hitung-hitungan. Ya. Ibu maunya buat 4 soal. 2 matematis, diferensial integral, 2 matematis. Matematis itu maksudnya selesaikan karek apa? Fungsi matematikanya sudah ada. Yang 2 soal cerita. Wes, enggak usah banyak-banyak. Dan Ibu maunya 4 kelas tak jadikan satu waktu di hari Sabtu. Enggak apa-apa ya? Hari Sabtu jam 9. Jadi kabeh bareng 4 kelas hari Sabtu jam 9. Paling sampai jam 12, 3 jam saja. Ya, karena itu kalian kumpulkan. Jadi rumus-rumus itu dibaca dulu, dilihat. Ono enggak jenis-jenisnya gitu. Tak perlu dihafal, tapi kalian jangan membaca ketika mengerjakan. Jadi delok sih, yang penting pernah dibaca gitu. Jadi karena aku tahu delok iki. Rumus iki aku tahu delok gitu loh. Lah nek kowe karo sinau karo garap, ya membaca sambil mengerjakan, juga tekan Dek, entek waktune. Ya, habis waktunya. Hati-hati, kita harus mulai untuk membiasakan mengirimkan dokumen hanya 1 kali pengiriman. Ya, 1 kali pengiriman. Caranya itu, jangan kita kalau ngambil di depan, ini ada yang ngambil di depan, tapi ngambil di depannya dia nggak teliti. Ya, nggak teliti. Akhirnya dia, Bu, saya ada salah kirim, salah Bu. Sudah usah, wis mau mlebu kok. Enak ae kok jalan. Kebek pola anune Ibu. Email Ibu. Ya. Karena nanti akan ketika dia mengirim 2 akan kelihatan. Ya, mengirim 2 akan kelihatan. Meskipun kabeh tak download, kok tak kei jenenge iki. Lah karena kalau kita download lagi itu ada nama sama atau dicari saja pasang jenenge iki, berapa kali dia kirim email akan keluar semua begitu. Ya. Ngono rek. Terus untuk yang statistik minggu depan tinggal Ibu kita belajar membaca distribusi Z. Ya, membaca distribusi Z. Nanti Ibu akan kirimkan untuk insya Allah hari ini nanti malam Ibu pulang. Jadi hari Minggu besok Ibu akan buatkan untuk soal-soal terapan
hitung integral, ya. Mau tak scan di kampus, soalnya kalau di rumah tidak ada scanan, ya. Ini pun ibu nulis di rumah, baru nyeken di kampus. Nah, di kampus sama scanan otomatis sut. Ya, tapi nek ning omah kan scanannya nggak HP, di PDF, di foto PDF. Ya toh. Nek siji-siji, iso 8 halaman. Nggak bisa dikompres kan ya. Oh, ini kan bisa dikompres jadi agak kecil gitu ya. Ini 1000 berapa tak kompres jadi sekian gitu. Nah, kemudian nanti statistiknya juga ya, karena kebetulan bareng sama BPKP ya. Jadi ya memang harus diaudit, hati-hati. Ada BPKP. BPKP itu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Nanti kalau dilihat ternyata pembangunannya itu bermasalah, maka akan turun namanya BPK. BPK itu terkait sama keuangan. Nah, misalnya ono salahnu ke kon bayar ganti rugi. Nah, penyediaannya nek kelebihan kon balik no. Ya, itu dilihat loh, masih lebih sak ini kok ini lebih 1 senti, lebih 1 senti, 1 senti kali berapa meter itu di kon bayar balik no. Ya, orang pun disuruh bayar. Nah, aku nek wis ana BPK gak gelem bayar, buru KPK semudun. Nek KPK kasih mudun wis. Cakra sampai mak. Ya, dan itu nanti pekerjaanmu loh. Itu nanti pekerjaanmu juga diaudit. Kalian jadi auditor juga bisa. Ya, kalian jadi auditor juga bisa. Jadi ada namanya Irjen, Inspektorat Jenderal. Itu berarti kalian jadi auditor. Jadi auditor itu ada yang memeriksa pekerjaan-pekerjaan terkait sama pembangunan. Jadi orang BPKP itu pun ada orang teknik sipil. Nah, ngono lho rek. Ya dia tahu bentuk konstruksi. Nah, kalau enggak teknik sipil berarti banyak ya. Banyak apa? Banyak lowongan pekerjaan yang bisa kalian masuki. Maka carilah yang sesuai dengan hati nurani. Ya, yang sesuai dengan hati nurani. Ibu sudah kena semuanya. Sudah, maksudnya bukan kena semuanya. Ibu sudah pernah berhadapan dengan semuanya. Oh, pemenang ambek KPK. Wah, marah ambek KPK. Berapa ibu terima dari penyedia? Astagfirullahaladzim. Kaget kan kita ya? Astagfirullahaladzim. Bu, jangan sebut-sebut nama Tuhan di sini. Buka aku binti kaplokin. Hah? Kalian? Ya toh? Sehingga harus menyiapkan mental dan ini akal jalan, hati jalan gitu ya. Nah, semuanya jalan. Kan ngono. Ya? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, besok itu jam 9 ada rapat BPKP dengan Pak Rektor. Nah, padahal mulai jam 10.40 ya. Nah, mudah-mudahan ya itu yang Ibu khawatirkan. Mudah-mudahan bisa selesai. Saya Ibu bisa. Karena Ibu sekretaris, jadi sekretaris itu digoleki rek. Ya. Sekretaris itu digoleki. Jadi anggota ngono seenake, tapi nek sekretaris itu digoleki. Ketua ambek sekretaris yang digoleki biasanya. Gitu. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan?